Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, berjumpa lagi sama Ibu Risti Ayu Saputri. Pada pagi hari ini kita masih membahas pada bab 3, yaitu relasi dan fungsi. Dalam video ini kita membahas tentang fungsi. Memahami fungsi itu menjadi sesuatu yang penting, apalagi dalam kehidupan sehari-hari. Maka kali ini kita akan membahas ciri-ciri fungsi terlebih dahulu. Fungsi itu berkaitan dengan relasi, yaitu fungsi itu adalah sebuah relasi khusus. Misalnya seperti ini. Kucing adalah hewan, semua kucing adalah hewan. Tetapi tidak semua hewan itu adalah kucing. Jadi, semua fungsi adalah relasi, tetapi tidak semua relasi adalah fungsi. Jadi, fungsi itu adalah suatu bentuk relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B apabila setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu pada himpunan B. Syaratnya tadi, setiap anggota himpunan A mempunyai pasangan tepat satu pada himpunan B. Jadi anggota himpunan A itu harus mempunyai pasangan hanya satu saja pada himpunan B. Untuk lebih jelasnya, Ibu kasih contoh nih. Contoh yang pertama yaitu misalkan A, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan B, Palembang, Padang, Medan, Bandar Lampung. Relasi ini menyatakan ibu kota provinsi dari. Pertanyaannya, apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Nah, kita bahas ya. Kita buat relasi A ke B adalah Lampung, ibu kota provinsi dari Bandar Lampung. Kita lihat lagi anggota himpunan B-nya, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, ibu kota provinsi dari Palembang. Ada di anggota himpunan B-nya. Kita lanjut lagi ke Sumatera Utara. Sumatera Utara ini ibu kota provinsi dari Medan. Medan ada di anggota himpunan B. Kita tulis. Ini menggunakan himpunan pasangan berurutan ya, relasinya. Relasi A ke B adalah Lampung, Bandar Lampung, Sumatera Selatan, Palembang, Sumatera Utara, Medan. Itu relasinya yaitu ibu kota provinsi dari. Apakah relasi dari A ke B itu termasuk fungsi? Iya. Relasi A ke B itu termasuk fungsi. Karena apa? Karena semua anggota himpunan A-nya memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Dan pasangannya itu tepat hanya satu saja. Maka itu disebut fungsi. Kita contoh yang kedua. Misalkan A 12345 dan B 12357. Relasi himpunan A ke himpunan B adalah satu lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B termasuk fungsi? Kita lihat pakai diagram panah ya. Kita buat 12345 pada anggota himpunan A dan 12357 itu pada himpunan B. Yang pertama, 1 itu 1 lebihnya dari berapa ya? Kita lihat dari himpunan B-nya. Seharusnya 1 lebihnya dari 0 kan? Pada anggota himpunan B tidak ada angka 0. Maka 1 tidak memiliki pasangan. Kita lanjut. 2 1 lebihnya dari 1 pasti. Kita buat panahnya 2, 1 lebihnya dari 1. Ada pasangannya 3,
1 lebihnya dari 2. 4 adalah 1 lebihnya dari 3. Dan 5 adalah 1 lebihnya dari 4 seharusnya. Tetapi pada anggota himpunan B tidak ada angka 4. Maka 5 tidak memiliki pasangan. Jadi, apakah relasi dari A ke B itu termasuk fungsi? Relasi A ke B bukan fungsi. Karena apa? Karena pada himpunan A ada yang tidak memiliki pasangan. 1 dan 5 tadi kan tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Ciri-ciri fungsi tadi kan semua anggota himpunan A harus memiliki pasangan dengan anggota himpunan B, yaitu pasangannya tadi hanya tepat 1 saja. Jadi tidak boleh lebih. Seperti itu. Nah, ini Ibu mempunyai contoh lagi. Dari ketiga contoh ini, yang mana fungsi dan yang mana yang bukan fungsi. Nah, ini kita lihat. Yang pertama itu dia relasi dan bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota himpunan A-nya memiliki lebih dari 1 pasangannya pada anggota himpunan B. Jadi tidak boleh 2 pasangannya itu, harus 1 saja. Yang kedua, bukan fungsi juga, tetapi dia relasi. Karena ada 1 anggota himpunan A tidak memiliki pasangan. Jadi kita misalkan yang pertama tadi, dia selingkuh karena memiliki 2 pasangan sekaligus. Jadi dia tidak boleh 2 pasangannya. Dan contoh yang kedua itu ada yang jomblo, tidak memiliki pasangan. Nah, itu juga bukan fungsi. Kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, semua anggota himpunan A memiliki pasangan pada anggota himpunan B. Pasangannya berapa? Pasangannya itu hanya 1. Jadi, contoh yang ketiga ini itu adalah fungsi. Sampai sini, Ibu harap paham mengenai ciri-ciri fungsi. Ada beberapa hal yang harus kita pahami anak-anak, yaitu yang pertama, penamaan fungsi harus dengan huruf kecil. Misalnya FGH. Begitu. Yang kedua, yang kita bahas sebelumnya domain yaitu daerah asal, kodomain yaitu daerah kawan, dan rank yaitu daerah hasil. Kita lihat contohnya di bawah ini. Ada anggota himpunan A yaitu A, B, C, anggota himpunan B, P, Q, R, S. Misalkan fungsi pemetaannya itu yaitu fungsi F. Maka kita tulis F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, ini cara menuliskan fungsi dalam bahasa matematika. Nah, ada juga dengan istilah peta. Di sini A dipetakan oleh fungsi dengan bayangan Q. Dan P ini bayangannya dari B. R bayangan dari C oleh fungsi tadi. Maka ditulis F kurang A sama dengan Q. Itu bacanya adalah A bayangan dari fungsi F adalah Q. B bayangan dari fungsi F sama dengan P. C bayangan dari fungsi F adalah R. Nah, selanjutnya kita tentuin domainnya. Domainnya tadi yaitu anggota himpunan A, B, C. Kodomannya daerah kawan yaitu himpunan B, P, Q, R, S. Dan ranknya tadi daerah hasil yang dipilih saja oleh pasangan himpunan A yaitu P, Q, R. Nah, sampai sini semoga dapat dipahami apa yang sudah Ibu jelaskan.
Di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian kerjakan. Semoga dengan adanya tugas ini kalian makin mengerti yang mana fungsi dan yang mana yang bukan fungsi. Selamat mengerjakan. Ibu tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.